Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Everly Silapoma. Saya dari kelas 11 IPA 1. Asal sekolah saya dari SMA Presiden 2 Tanjung Lesung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum kita tahu lebih dalam lagi apa itu senyawa hidrokarbon, kita harus tahu apa sih senyawa hidrokarbon itu? Jadi, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas unsur utama yang terdiri dari atom karbon C dan hidrogen. Atom karbon bergabung untuk membentuk suatu kerangka senyawa. Kemudian, atom hidrogen menempel dalam berbagai konfigurasi yang berbeda. Seperti ini komponen keduanya, C, X, Hy. Selain itu, senyawa hidrokarbon banyak terdapat pada materi yang telah disebut di pendahuluan. Ada juga loh yang terdapat pada pohon atau tumbuhan. Misalnya, struktur kimia yang terdapat pada keraton dalam wortel dan daun hijau. Nah, contohnya seperti di gambar ini ya. Senyawa hidrokarbon dilansir dari Britannica, seorang ahli kimia pada abad ke-19, membuat klasifikasi senyawa hidrokarbon secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alifatik dan aromatik. Alifatik merupakan senyawa yang diperoleh dari lemak atau minyak, sedangkan aromatik merupakan senyawa yang diperoleh dari ekstrak tumbuhan yang menghasilkan bau harum. Hidrokarbon aromatik memiliki tingkat stabilitas yang lebih baik. Senyawa hidrokarbon alifatik. Senyawa hidrokarbon alifatik terbagi menjadi tiga jenis, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Ketiganya dibedakan berdasarkan ikatan yang dikandung. Nah, di sini kita akan bahas ketiga jenis senyawa tersebut. Pertama, alkana. Jadi, alkana itu adalah jenis hidrokarbon alifatik yang semua ikatannya tunggal. Contohnya adalah metana, CH4, etana, C2H6, dan propana, C3H8. Oke, dari ketiga contoh senyawa tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengawal akhir dari senyawa alkana adalah ana. Rumus umum alkana adalah, nah contohnya seperti ini ya guys rumusnya. Jadi selanjutnya adalah alkena. Alkena biasa juga disebut olefin, adalah jenis hidrokarbon yang memiliki dua rangkap ikatan. Alkena dan alkuna masuk ke dalam hidrokarbon alifatik tak jenuh. Akhir dari senyawa alkena adalah ena. Rumus umumnya adalah, nah contohnya seperti ini ya gambarnya. Contoh rumusnya ya. Senyawa hidrokarbon berikatan rangkap berikut yang dapat dipolimerisasi adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh seperti etana di atas. Selanjutnya adalah alkuna. Alkuna atau biasanya disebut sebagai asetilena merupakan jenis hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Penggalan akhir dari senyawa alkuna adalah una. Rumus umumnya bisa elo. Nah, rumusnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya senyawa hidrokarbon aromatik. Aromatik yang paling sederhana adalah bensana. Contohnya adalah C6H6. Senyawa tersebut diperoleh dari degradasi kimiawi geta bensana, memiliki aroma yang dipancarkan dari pohon. Nah, selain itu ada juga
toluena. Contoh dari toluena adalah C6H5CH3 yang berasal dari zat pada pohon Amerika Tengah dan biasanya digunakan untuk wewangian. Nah, kedua senyawa tersebut tadi menghasilkan aroma meskipun tidak berbau harum, sehingga istilah aromatik diartikan sebagai senyawa yang diturunkan dari besana. Ikatan yang mengandung cincin disebut benzenoik dan tidak mengandung cincin disebut non-benzonik. Senyawa aromatik atau arena mengandung cincin besana. Selain besana, contoh lain dari senyawa ini adalah toluena dan naftalena. Berikut merupakan contohnya. Nah, ini ya contohnya, ada contoh besana, toluena dan naftalena. Bisa dilihat pada struktur tersebut tadi bahwa masing-masing terdapat cincin besana. Berarti besana, toluena dan naftalena masuk ke dalam besanoid. Oke, jadi senyawa hidrokarbon itu ada juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain kita mengetahui pengertian dan jenis-jenisnya, nah sekarang ini kita masuk dalam mengetahui aplikasi senyawa ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contohnya adalah gas alam dan bahan bakar. Senyawa hidrokarbon paling banyak digunakan sebagai sumber bahan bakar alami. Contohnya gas LPG, kerosin atau minyak tanah, solar, dan minyak pelumas. Kalian tahu nggak sih? Tentu tahu lah kalau minyak bumi termasuk dari hasil dari penguraian bahan-bahan organik dari tumbuhan dan hewan, atau bisa dibilang makhluk hidup di darat dan di laut yang telah berlangsung selama berjuta-juta tahun. Nah, di sini mikroorganisme penguraian berperan untuk mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana atau menjadi hidrokarbon. Akibat tekanan dan pengaruh suhu, maka terbentuklah minyak bumi. Oke, jadi di sini ada contoh dari hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada plastik. Zat plastik yang kita gunakan saat belanja atau menyimpan sesuatu merupakan monomer rantai panjang petrokimia yang termasuk dalam senyawa yang memiliki sifat berkaitan dengan dirinya sendiri atau katenasi ini. Yang kedua adalah aspal. Aspal atau bahasa lainnya adalah bitumen, merupakan cairan kental berwarna hitam yang biasa digunakan untuk mengikat dan mengeraskan dalam pembangunan jalan. Aspal juga merupakan senyawa hidrokarbon dengan mengandung sedikit sulfur, oksigen, dan klor. Nah, selanjutnya ada parafin. Lilin parafin adalah nama umum senyawa hidrokarbon alkena. Nah, demikian penjelasan mengenai senyawa hidrokarbon yang ternyata sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah paham. Bisa dong kalau kita menyebutkan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua.